Bab 1111. Menodongkan pistol ke marsekal besar adalah kejahatan besar, apalagi dia benar-benar melepaskan tembakan. Membungkuk pada Zeke, Xavier tergagap, Ini salahku karena menyinggungmu. Saya bersedia mati sebagai hukuman. Saya hanya berharap Anda akan menunjukkan belas kasihan keluarga saya. Zeke mengangguk dengan semangat. Dengan itu, Xavier merasa lega karena keluarganya tidak harus menanggung konsekuensi yang sama. Kemudian, dia memasukkan pistol ke mulutnya. Bang! Saat berikutnya, dia jatuh ke genangan darah. Ketika keluarga Williams melihat apa yang baru saja terjadi, mereka menjadi pucat karena ngeri. Putra mereka yang terlantar ini bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Apakah dia bahkan manusia? Selanjutnya, ia mampu menakut-nakuti Xavier untuk melakukan bunuh diri sebagai hukuman. Bukankah dia hanya petugas lapangan? Mengapa Xavier begitu takut padanya? Sekarang, jelas bahwa Zeke bukan hanya petugas lapangan belaka. Keluarga Williams sekarang dalam sup panas. Zeke menambahkan, ayo lanjutkan. Masuk. Atas perintahnya, sekelompok besar tentara bersenjata lengkap menerobos masuk ke dalam ruangan dan mengepung keluarga Williams, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Jika asumsi mereka benar, para prajurit ada di sana untuk mewajibkan mereka. Mengingat bahwa mereka merasa muda sepanjang hidup mereka, bukankah mereka akan menjadi yang pertama mati dalam pertempuran? Seperti yang diharapkan, Zeke memerintahkan bahwa keluarga Williams pergi dan kirim mereka ke perbatasan sebagai wajib militer. Berhenti. Medem. Williams berteriak, Anda hanya petugas lapangan berpangkat rendah. Apa yang memberi Anda hak untuk memerintahkan kami wajib militer? Saya tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Anda dari bertindak dengan impunitas seperti itu. Setelah berbicara, Medem. Williams mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan. Salah satu tentara ingin menahannya tetapi Zeke memberi isyarat padanya untuk tidak melakukannya. Medem. Williams menelepon Esme Sullivan yang mengangkat dengan sangat cepat. Medem. Williams berteriak, Nona Sullivan, tolong selamatkan kami. Zeke menyalahgunakan wewenangnya dengan mewajibkan kita semua. Kamu harus membantu kami. Sambil mendesah, Lady Sullivan menjawab tanpa daya, ratusan pemuda dari keluarga Sullivan juga telah wajib militer olehnya. Medem. Williams, terima saja nasibmu. Berdebar. Seperti kenyataan yang terjadi, Medem. Williams ambruk ke lantai. Bahkan keluarga Sullivan yang kuasa royalti pun tidak bisa lepas dari pengaruh Zeke. Anak terlantar ini telah naik ke ketinggian yang memusingkan selama beberapa tahun terakhir. Di tengah tangisan kesedihan, keluarga Williams dibawa pergi. Setelah itu, hanya Zeke dan Lacey yang tersisa. Melangkah di depan Zeke, Lacey memohon, Zeke, saya mohon, tolong beritahu saya identitas asli Anda. Bahkan keluarga Williams bukan tandinganmu. Apakah kamu benar-benar seorang jenderal? Mengelus rambut Lacey, Zeke menjawab sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Lacey membalas, tentu saja. Zeke menjawab, baiklah. Pada hari pernikahan kita, aku akan mengungkapkan identitas asliku. Berbicara tentang pernikahan, aku memilih tanggal yang menguntungkan. 1 Oktober, Hari Nasional. Bagaimana menurutmu? Lacey tersipu saat dia melemparkan dirinya ke pelukan Zeke. Baiklah, terserah apa yang kamu katakan. Zeke, aku hampir ketakutan setengah mati hari ini. Kupikir kita akan buru-buru menikah di aula bobrok ini. Pernikahan seorang wanita adalah hari terpenting dalam hidupnya. Aku ingin kamu menikah denganku dalam acara yang agung dan mulia. Zeke menjawab sambil tersenyum, baiklah. Selama perayaan Hari Nasional, semua pemimpin pemerintahan termasuk Zeke akan menghadiri parade militer tahunan di Travjet. Setelah pawai, Zeke akan mengundang mereka semua ke pernikahannya. Para tamu akan mencakup jenderal dan pemimpin pemerintah. Itu akan menjadi acara besar. Pada saat itu, Zeke menerima pesan di ponselnya. Itu adalah Iblis, kepala organisasi pembunuh. Matriark keluarga Tisleton, Lilith, dan Francis Sullivan telah meninggalkan Tisleton Manor. Mereka datang untuk membalas dendam. Bab 1112. Ketika Zeke melihat pesan itu, dia merenungkannya. Lilith adalah istri kedua Ares. Menurut protokol keluarga, Lacey harus memanggilnya sebagai ibu tiri. Dialah yang menyebabkan kematian ibu Lacey. Kali ini, penampilannya kemungkinan besar karena Lacey. Namun demikian,
Ini adalah kesempatan yang baik untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Ares dan menangkap mereka semua. Zeke selalu ingin memberitahu Lacey kebenaran tentang asal-usulnya, tetapi berkali-kali memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak tega melihat Lacey merasa sedih. Setelah Lilith dan Demon meninggalkan Tisleton Manor, mereka bertemu dengan keluarga Sullivan. Francis Sullivan tampak bersemangat dan dalam suasana hati yang menyenangkan. Ares dikelilingi oleh orang-orang yang cakap, yang berhasil mengeluarkan racun dari tubuh Francis. Di dunia ini, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat apapun yang terjadi. Ketika Francis Sullivan mengingat bahwa dia dulu dikenal sebagai Tuan Racun, dia merasa sangat malu tentang hal itu. Meskipun racunnya telah dihilangkan, kebenciannya pada Zeke masih tetap ada, bahkan malah semakin parah. Ketika keluarga Sullivan tahu bahwa wanita di depan mereka adalah ibu pemimpin keluarga Tisleton, mereka tercengang. Mereka menyambut Lilith dengan ketakutan dan menuruti setiap keinginannya. Meskipun Lilith lebih tua dari 40, dia berhasil menjaga kulitnya dalam kondisi sangat baik seperti yang berusia 20 tahun. Mengangkat tangannya dengan anggun, tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Faktanya, seseorang akan merasa rendah diri di sampingnya. Lilith berkata dengan dingin, "Francis, beri aku informasi tentang anak lama keluarga Tisleton yang hilang." Berjalan ke ruangan tertutup, Francis menyerahkan rincian Lacey. Ketika Lilith melihat informasi tentang Lacey, dia mengerutkan alisnya dengan ekspresi gelap. Dia adalah gambar meludah dari Vixen itu. Oleh karena itu, dia pasti anak Vixen. Aku tidak menyangka dia akan selamat. Keinginannya untuk hidup memang keras kepala. Tunggu, di sini dikatakan bahwa dia akan menikah pada tanggal 1 Oktober. Seberapa dapat dipercaya informasi ini? Esme mengangguk. Mrs. Tisleton, informasinya solid. Brengsek. Lilith merobek arsip Lacey dengan marah. Sudah cukup merepotkan baginya hanya untuk melihat Lacey hidup-hidup. Tapi dengan Lacey menikah, dia akan melahirkan anak dan kemudian memenuhi syarat untuk memperjuangkan aset keluarga Tisleton. Setelah memikirkannya, dia menelepon. "Kavaleri besi, bantu aku membunuh seseorang." Suara laki-laki yang kasar terdengar dari ujung sana. "Nyonya Tisleton, maafkan aku. Kami hanya menerima perintah dari Ares. Lagi pula, kami berada di Ateville sekarang dengan misi penting. Jadi, maafkan kami karena tidak melayani." Lilith sangat senang. "Anda di Ateville. Luar biasa. Orang yang aku ingin kamu bunuh juga ada di sana. Yang kamu butuhkan hanyalah setengah jam untuk menyelesaikan pekerjaan." "Maaf." Suara itu menolak, "Kami sedang dalam misi penting dan tidak dapat diganggu. Jika ada kesalahan, baik Anda maupun kami tidak dapat menanggung konsekuensinya." Lilith merengut, "Beraninya kau menolakku. Sejujurnya, kamu tidak membunuh putri rubah betina itu 20 tahun yang lalu. Dia masih hidup sekarang. Jika dia mengungkap apa yang terjadi, bukan hanya aku, tetapi kamu juga harus membayar harga yang mahal." Apa?" Suara di seberang sana mulai bergetar, "Dia masih hidup. Sialan. Maaf, Mrs. Tisleton. Adalah kesalahan saya 20 tahun yang lalu yang menyebabkan misi gagal. Saya bersedia menyelesaikannya sekarang dan menyelesaikannya." Bab 1113. "Baik." Lilith menjawab, "Saya akan segera mengirimkan detailnya." Setelah mendengar itu, darah Sullivan mendidih karena kegembiraan. Lilith diharapkan untuk setiap gerakannya menjadi gerakan yang menghancurkan. Kavaleri besi terkenal di Eurasia. Mereka adalah kekuatan terkuat di bawah komando Ares. Bahkan, mereka sama terkenalnya dengan Alpha Suicide Squad. Meskipun Kalvari besi sedikit lebih lemah, mereka masih dianggap di antara 3 kekuatan paling kuat di Eurasia, lebih kuat dari gabungan 10.000 tentara. Bawahan keluarga Sullivan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kavaleri besi. Kali ini, Zeke selesai. Jauh di malam yang tenang, bulan purnama bersinar indah. Sementara itu, cahaya bulan menyinari bumi, menutupinya dengan lapisan emas. Saat pukul 1 dini hari, awan gelap datang menghalangi bulan. Kegelapan menutupi tanah. 10 bayangan hitam muncul diam-diam untuk menyusup ke Villa Lacey. Tindakan mereka tajam dan terkoordinasi dengan baik. Dalam sekejap mata, mereka telah naik ke lantai 2 di mana kamar tidur Lacey berada. Bergerak diam-diam, mereka sepenuhnya diam. Di dalam kamar berbaring seorang wanita di tempat tidur, yang wajahnya ditutupi oleh rambut panjangnya. Pemimpin tim adalah seorang pria tinggi dan kurus bernama Monkey King. Atas isyaratnya, 9 bawahannya beraksi dan menjaga pintu dan jendela.
Mereka ingin mencegah target mereka melarikan diri atau agar bala bantuan masuk. Mengingat betapa telitinya mereka bahkan terhadap seorang wanita yang tak berdaya, ketenaran Iron Cavalry memang layak. Menghunuskan belatinya, Raja Kra mendekati tempat tidur dengan sembunyi-sembunyi. Saat berikutnya, dia menusukkannya ke dada wanita itu. Astaga! Belati menembus tubuh wanita itu dan masuk ke bingkai tempat tidur. Namun, tidak ada reaksi atau bahkan darah. Hah! Raja Kra mengernyitkan alisnya ketika dia merasakan tusukan dari belati itu tidak wajar, juga tidak ada darah. Menarik selimut ke samping untuk memeriksa, matanya melebar kaget ketika dia melihat bahwa itu adalah boneka. Ini adalah penyergapan. Raja Kra memerintahkan dengan suara rendah, mundur. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lain, mereka jatuh ke tanah satu persatu. Saat mereka kehilangan kesadaran, mereka merasa tubuh mereka lemas dan tidak bisa mengeluarkan energi apapun. Apa yang sedang terjadi? Raja Kra menggigit lidahnya dan mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Retakan. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan dua sosok masuk mengenakan masker gas. Saat itulah Raja Kra menyadari bahwa mereka diracuni dengan gas. Siapa? Siapa kamu? Raja Kra dengan lemah lembut bertanya, mengatupkan giginya. Salah satu sosok itu menginjak kepala Raja Kra dan semuanya menjadi hitam. Kedua sosok itu kemudian menyeret Raja Kra ke aula sebelum melepas topeng mereka. Mereka adalah Zeke dan Lone Wolf. Lone Wolf dengan bersemangat melepas topeng dari pria berbaju hitam. Ketika dia melihat wajahnya, Soul Wolf tersentak kaget. Persetan, itu kavaleri besi di bawah komando Ares. Bukankah Ares bilang dia pensiun? Sepertinya dia tidak jujur. Zeke menggelengkan kepalanya, kurasa Ares tidak memerintahkannya. Lacey adalah putri kandung Ares. Berdasarkan pemahamannya tentang karakter Ares, Zeke percaya bahwa dia tidak akan membunuh salah satu dari dirinya sendiri. Paling-paling, dia hanya akan memenjarakan Lacey. Setelah melepaskan peralatan komunikasi dari tubuh mereka, Zeke bertanya, apakah orang-orang dari ruang Cygnus ada di sini? Soul Wolf menjawab, mereka ada di sini. Zeke memerintahkan, kirim mereka ke ruang Cygnus untuk diinterogasi. Iya Pak. Dengan itu, Soul Wolf pergi dengan pria berbaju hitam. Sementara itu, Zeke masuk ke kamar tidur dan mengganti satu set spray baru karena yang lama robek. Bab 1114. Karena Zeke tahu bahwa Lilith keluar untuk mendapatkan Lacey, dia tentu saja sudah siap. Lacey telah dikirim untuk tinggal bersama Daniel dan Hannah. Setelah membersihkan kamar dan memastikan gas beracun telah hilang, Zeke pergi. Dia menuju ke markas sementara ruang Cygnus untuk bergabung dengan Serigala Tunggal. Ruang Cygnus adalah kumpulan talenta terbesar di Eurasia. Hasil penelitian mereka mewakili keunggulan teknologi Eurasia. Salah satu departemen di dalam ruang Cygnus adalah Departemen Molar. Itu bertanggung jawab untuk meneliti teknologi interogasi dan penyiksaan terbaru. Penyiksaan tidak hanya terbatas pada tubuh fisik, bahkan penderitaan mental juga termasuk. Pada saat Zeke tiba, interogasi selesai. Anggota kavaleri besi semuanya dalam kondisi yang mengerikan. Bagi sebagian dari mereka yang masih meratap, tentu kondisi mentalnya sangat terpengaruh. Setelah mengejar Zeke, Soul Wolf menyerahkan semua datanya. Zeke, hasilnya sudah keluar, situasinya lebih buruk dari yang kita harapkan. Zeke melihat melalui data dengan rasa ingin tahu. Setelah melaluinya, Zeke mendidih dengan amarah. Alasan pertama adalah bahwa mereka berada di bawah perintah Lilith untuk membunuh Lacey. Tapi yang lebih penting, alasan mereka menyusup ke Ateville adalah untuk berurusan dengan Great Marshal. Setengah tahun yang lalu, Ares memasang jebakan di Ateville. Pada hari nasional, yang merupakan tanggal 1 Oktober, mereka harus membunuh Marsekal Agung ketika dia berpartisipasi dalam perayaan. Kavaleri besi hanyalah bagian kecil dari jebakan. Brengsek. Zeke mengepalkan kedua tinjunya erat-erat. Ares tidak bisa mengalahkanku dalam pertarungan yang adil dan sekarang dia ingin menggunakan akal-akalan. Untungnya, saya menemukan plot mereka lebih awal. Atau, itu akan mempengaruhi perayaan hari nasional dan saya bahkan mungkin terbunuh. Dengan tatapan menakutkan, Soul Wolf menyarankan, Zeke, apakah kamu ingin aku membawa beberapa pria dan menangkap Ares? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak, pernyataan mereka saja tidak cukup bukti untuk menghukum Ares. Selain itu, pengaruh Ares di tentara sangat dalam. Jika kita mengambilnya dengan paksa, aku khawatir itu akan menimbulkan kegemparan.
Soul Wolf menggosok dahinya. Zeke, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa melepaskan Ares semudah itu. Zeke mencibir, seolah-olah. Kali ini, aku akan mengalahkannya dalam permainannya sendiri dengan memaksanya untuk mengekspos dirinya sendiri. Saat itu, dia tidak akan bisa menyangkalnya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia mendekati kavaleri besi. Lemah tapi tidak patah, Raja Kra memelototi Zeke dan menyalak, kamu. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memobilisasi ruang Cygnus untuk menginterogasi kami? Zeke menjawab, sebetulnya sederhana. Saya yang membuatnya. Apa? Semua anggota kavaleri besi melebarkan mata mereka karena terkejut saat mereka menatap Zeke dengan tidak percaya. Semua orang tahu bahwa ruang Cygnus dibangun oleh Alpha. Alpha juga dikenal dengan nama lain, Marsekal Agung. Dengan mengatakan itu, apakah Zeke mengisyaratkan kepada mereka bahwa dia adalah Marsekal Agung? Ini tidak mungkin. Melihat bahwa mereka masih ragu-ragu, Zeke melambaikan segel Marsekal Agung di depan mereka. Ketika melihat sel, kavaleri besi hancur. Zeke tidak diragukan lagi adalah Marsekal Agung. The Great Marshal Cell secara eksklusif digunakan oleh Great Marshal sendiri. Brengsek. Sialan, memang. Tidak mungkin mereka mengira suami Lesi adalah Marsekal Agung sendiri. Selain itu, mereka berencana untuk membunuhnya selama perayaan Hari Nasional. Itu adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, dan seluruh keluarga mereka akan ikut bersama mereka. Zeke bertanya, izinkan saya bertanya, apakah Anda ingin hidup atau mati? Raja Kra menelan ludah saat dia menekan rasa takutnya. Aku hanya berharap kamu memberi kami kematian yang cepat. Bab 1115. Zeke menyeringai. Pilih kata-katamu dengan bijak. Kematianmu bukanlah akhir dari segalanya. Aku akan memastikan semua orang tahu bahwa kamu mencoba membunuh Marsekal Agung dan pengkhianat negara. Sayang sekali reputasi mulia kavaleri besi, yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulumu, akan dihancurkan olehmu. Mendengar itu, anggota kavaleri besi terguncang sampai ke intinya. Bagi tentara, kehormatan lebih penting daripada nyawa mereka. Dicap sebagai pengkhianat lebih buruk daripada dieksekusi. Selain itu, mereka akan mengkhianati semua upaya pendahulu mereka di dalam kavaleri besi. Memiliki perasaan campur aduk, para anggota kavaleri besi saling bertukar pandang, berkomunikasi dengan tatapan mereka. Setelah beberapa saat, Raja Kra dengan enggan bertanya, apa yang Anda ingin kami lakukan? Zeke menjawab, sederhana saja. Lanjutkan dengan rencana awalmu. Zeke kemudian menjelaskan rencananya secara detail kepada Iron Cavalry. Ketika mereka selesai, Raja Kra menghela nafas. Sejujurnya, kamu adalah pilar penting bangsa dan pelindung rahasia. Kami enggan menyakitimu. Lagi pula, Ares dicurigai bersekongkol dengan musuh, jadi kami tidak mau mengabdi di bawahnya lagi. Kami ingin melayani Anda. Zeke menjawab, baiklah. Saya rasa Anda tidak perlu saya memberitahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Serigala Tunggal, bebaskan mereka dari pengekangan mereka. Dengan itu Serigala Tunggal melepaskan ikatan mereka. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Raja Kra memanggil Lilith. Tepat setelah mengambil, Lilith bertanya dengan tidak sabar, jadi, bagaimana hasilnya? Raja Kra menjawab, kami berhasil setengah jalan. Apa artinya? Lilith tercengang. Monkey King menjelaskan, Lesi berada di kantor Linton Group dan tidak di rumah, jadi kami tidak membunuhnya. Namun, kami tidak sengaja membunuh suaminya, Zeke. Dengan kematian mempelai pria, Lesi tidak bisa menikah dan tidak akan melahirkan anak. Lilith menjawab dengan tenang, dengan kematian Zeke, itu dianggap sukses. Namun, Lesi tetap harus mati. Jika dia mengungkapkan apa yang terjadi 20 tahun yang lalu kepada Ares, kita berdua akan hancur. Raja Kra menjawab, Nyonya Tisleton, saya punya rencana untuk menghabisinya. Bahkan Ares sendiri tidak bisa menyelamatkannya. Minat Lilith terusik ketika dia bertanya, ceritakan padaku tentang itu. Raja Kra melanjutkan, apakah kamu tahu alasan kami bersembunyi di Ateville selama setengah tahun? Lilith menggelengkan kepalanya, tidak. Raja Kra melanjutkan, sebenarnya, kami seharusnya membunuh Marsekal Agung selama perayaan Hari Nasional. Jika kita bisa menjebak Lesi atas pembunuhan itu, bahkan Panglima sendiri tidak bisa menyelamatkannya, apalagi Ares. Ide yang fantastis. Lilith berteriak. Dengan itu, Lesi tidak hanya akan mati tetapi juga reputasinya tercabik-cabik.
Bahkan, seluruh keluarganya mungkin akan dihukum mati. Setelah mengakhiri panggilan, Lilith memberitahu keluarga Sullivan tentang kematian Zeke. Keluarga Sullivan terkejut dan gembira pada saat yang bersamaan. Mereka sangat senang bahwa bajingan yang hampir menghancurkan keluarga Sullivan itu sekarang dibunuh oleh Lilith. Royalty memang sesuai dengan namanya. Namun, Lilith memperingatkan, saya tahu Anda telah mendambakan sistem kekebalan unik Lacey. Namun, saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Dia adalah mangsaku dan aku ingin menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Keluarga Sullivan langsung setuju. Selama mereka bisa menghilangkan ancaman terhadap keberadaan mereka, kehilangan kesempatan untuk mengakses konstitusi khusus Lacey bukanlah pengorbanan yang besar. Namun, meskipun mereka tidak diizinkan untuk membunuh Lacey, bukan berarti mereka tidak dapat menghukumnya. Zeke lebih dari satu kali mempermalukan keluarga Sullivan. Sekarang setelah dia mati, mereka hanya bisa melampiaskan frustrasi mereka pada Lacey. Bab 1116. Kembali ke kamar Cygnus, Zeke memberitahu Soul Wolf, sekarang, aku seharusnya dibunuh oleh kavaleri besi. Jadi, aku harus bersembunyi sebentar sampai pernikahan di hari nasional. Sampai saat itu, musuhku masih akan mencoba dan menyakiti Lacey. Kamu harus melindunginya dari bayang-bayang. Dipahami. Dengan itu, serigala tunggal dengan cepat pergi. Sementara itu, Zeke memanggil Demon dan Rosie White. Bantu aku menyelidiki sesuatu. Setengah tahun yang lalu, ada sekelompok orang yang menyusup ke Ateville. Mendekati hari nasional, mereka mungkin menjadi lebih aktif. Temukan dan amati mereka terlebih dahulu. Jangan lakukan apapun di luar itu. Ya Pak. Iblis dan Rosie mengakui perintah mereka secara bersamaan. Keesokan paginya, Lacey meninggalkan rumah orang tuanya tetapi tidak pergi ke kantor. Sebagai gantinya, dia kembali ke vilanya sendiri terlebih dahulu. Zeke telah memberitahunya tadi malam bahwa teman-temannya akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Mereka akan menjadi pria terbaiknya untuk pernikahan. Khawatir bahwa mereka akan mengganggu tidurnya, dia mengirimnya kembali ke tempat orang tuanya untuk bermalam. Sekarang setelah teman-teman Zeke ada di sini, Lacey merasa tidak sopan jika dia tidak mampir untuk menyapa. Dia bahkan membeli sarapan yang cukup untuk memberi makan 10 orang. Tetapi ketika dia tiba di villa, dia terkejut menemukannya kosong. Tidak ada satu jiwa pun di sekitar. Aneh. Apa Zeke pergi ke kantor lebih awal? Sejak kapan dia menjadi pekerja keras? Tanpa banyak berpikir, Lacey berbalik untuk pergi. Tepat ketika dia membuka pintu dan berjalan keluar, dia menabrak seorang pria kekar dan jatuh ke belakang. Menggosok dahinya kesakitan, dia menatap pria kekar itu. Siapa kamu? Apakah kamu teman Zeke? Pria itu mencibir, haha, orang mati tidak bisa memanggilku temannya. Orang mati. Apa yang dia maksud? Lacey tercengang. Saat pria kekar itu menyingkir, beberapa orang lain muncul di belakangnya. Itu Esme Sullivan dan bawahannya. Melihatnya, Lacey mulai tegang. Mengapa keluarga Sullivan ada di sini? Zeke telah meminta Jenderal Utara untuk mewajibkan sejumlah besar bawahan mereka beberapa waktu lalu. Apakah mereka tidak belajar pelajaran mereka? Tanya Lacey dengan gugup. Apa yang kamu lakukan di sini? Zeke hampir pulang, lebih baik kau pergi selagi masih bisa. Atau, dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Esme mencibir, haha, menggunakan orang mati untuk mengancam kita, itu lelucon pamungkas. Bingung, Lacey bertanya, apa maksudmu? Esme menjawab, apakah kamu tidak tahu? Zeke sudah mati, kami di sini untuk berduka untuknya. Itu tidak mungkin. Lacey tersentak kaget, kau bohong. Aku masih melihat Zeke tadi malam dan dia baik-baik saja. Esme menambahkan dengan senyum jahat, apakah kamu tidak percaya padaku? Mengapa kamu tidak meneleponnya dan melihat apakah ada yang mengangkatnya? Lacey kemudian dengan cepat menghubungi nomor Zeke. Namun, tidak ada yang menjawab setelah beberapa kali mencoba. Hatinya mulai tenggelam perlahan. Bisakah Zeke benar-benar mati? Tidak, bagaimana bisa? Dia akan menjadikanku istrinya. Tanpa sadar, air mata mulai menggenang di matanya. Berbalik histeris, dia berlari keluar. Kau bohong. Zeke tidak mungkin mati. Aku akan mencarinya. Dia pasti berada di kantor Linton Group seperti biasa. Pada saat itu, Esme melirik pria kekar yang segera berdiri di pintu untuk memblokirnya. Saat Lacey mencoba yang terbaik untuk mendorongnya keluar, dia terisak, minggir. Aku ingin menemukan Zeke.
Kau memuntahkan kebohongan. Zeke tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Pelantun 1117. Esme mengejek, keluarga Sullivan tidak mudah digoyahkan oleh bajingan sepertimu. Zeke pantas mati karena mempermalukan keluarga kami berulang kali. Adapun kamu, kaki tangannya, kamu akan hidup tetapi akan dihukum berat. Merusak wajahnya sehingga dia tidak akan pernah bersama pria lain lagi. Sekaligus, pria kekar itu menggonggong. Meraih leher Lacey dengan satu tangan dan memegang belati di tangan lainnya, dia bersiap untuk memotong wajahnya. Sementara itu, Lacey berjuang keras. Namun, dia terlalu lemah untuk melepaskan diri dari cengkeraman erat pria kekar itu. Saat belatinya hendak menyentuh pipi Lacey, pria kekar itu tersentak sebelum membeku di tempatnya berdiri. Setelah itu, dia berhenti bergerak. Esme berteriak, "Untuk apa kau berdiri di sana? Lakukan sekarang." Dentang. Suara logam terdengar saat belati pria kekar itu jatuh ke lantai. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah dan tidak lagi bernapas. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Sullivan semua terkejut. Pada saat itu, mereka menyadari dengan ngeri bahwa ada belati lain yang ditikam di punggung pria kekar itu. Tidak ada yang melihat bagaimana itu sampai di sana. Sementara itu, darah juga memuntahkan dari tubuhnya seperti air mancur. Kemudian, langkah kaki yang berat terdengar mendekati mereka dengan cepat. Ketika mereka mengikuti suara itu, mereka terkejut melihat Jenderal North berjalan ke arah mereka. Tanpa ragu, belati di punggung pria kekar itu adalah pekerjaan Jenderal North. Persetan, mengapa Jenderal Utara ada di sini? Keluarga Sullivan memandang dengan ngeri. Saat tatapan dingin Jenderal Utara tertuju pada Esme, dia hanya bisa gemetar ketakutan. Bagaimana keluarga Sullivan yang termasyhur bisa menindas seorang gadis biasa? Namun kamu memiliki nyali untuk menyebut dirimu bangsawan. Setiap orang dari Sullivan terdiam dan gemetar ketakutan. Jenderal North memerintahkan, 100 tamparan untuk kalian masing-masing. Ini adalah perintah. Siapapun yang tidak patuh akan dieksekusi di tempat. Mendengar itu, para Sullivan memerah karena malu. Bagi mereka untuk menamparkan diri mereka sendiri 100 kali adalah penghinaan total. Namun, mereka tidak berani melanggar Jenderal Utara, karena itu mereka menggigit peluru dan mulai menamparkan. Ketika mereka selesai, Soul Wolf menyalak, "Pergi." Siapapun yang datang untuk membuat masalah lagi tidak akan diampuni. Dengan itu, Sullivan melarikan diri seperti tikus. Setelah mereka pergi, Esme sangat marah saat dia marah, "Bajingan, kamu pikir kamu sangat kuat dengan Jenderal Utara di sisimu. Di depan Ares, dia bukan apa-apa. Tunggu saja. Saat Mrs. Tisleton bergerak, dia akan mencabik-cabikmu." Setelah keluarga Sullivan pergi, Lacey bertanya sambil menangis, "Jenderal Utara, beritahu saya jika sesuatu telah terjadi pada Zeke." Ketika dia melihat betapa sedihnya dia, Soul Wolf tidak tega membohonginya. Tapi, demi kebaikan yang lebih besar, dia juga tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meyakinkannya, "Mes Hinton, semuanya tidak seburuk yang Anda pikirkan." Mendengar itu, Lacey menutup matanya dengan putus asa. Kata-kata Jenderal North adalah konfirmasi implisit bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada Zeke. Tiba-tiba, dia bergegas keluar. "Kalian semua berbohong padaku. Kalian semua pasti berkolusi untuk berbohong padaku. Zeke akan menikah denganku, dia tidak akan mati sampai dia melakukannya. Aku akan mencarinya sekarang, dan aku pasti akan menemukannya." Dengan itu, Lacey pergi ke Linton Group, Williams Manor, dan semua tempat lain yang sering mereka kunjungi. Namun, Zeke tidak bisa ditemukan. Pada saat itu, dia merasa seperti sekarat. Ketika orang tua Zeke dan Hannah Lawson mendengar tentang kematian Zeke, mereka juga sangat terpukul. Lacey dan Zeke begitu dekat untuk mencapai impian mereka untuk menikah. Tetapi pada saat yang genting, sebuah kecelakaan menggagalkan rencana mereka. Tidak ada yang bisa menahan pukulan yang begitu mengerikan. Pernikahan akan berlanjut. Suara Lacey dipenuhi dengan tekad saat dia menyeka air matanya. "Bahkan jika Zeke tidak ada di sini, aku akan tetap menikah dengannya. Untuk sekarang dan selamanya, aku akan selalu menjadi miliknya." Bab 1118. Hannah dipenuhi air mata saat dia memeluk Lacey, menangis. "Oh, putriku yang malang." Sementara itu, Diego mengepalkan kedua tinjunya dan menggertakkan giginya. "Brengsek. Aku akan menyelesaikan ini dan menemukan pembunuhnya. Tak satu pun dari mereka akan selamat."
Beberapa hari terakhir, Zeke bersembunyi di markas operasi sementara ruang Cygnus. Tentu saja dia terus memantau gerakan Lacey. Ketika dia mendengar bahwa Lacey bersedia melanjutkan pernikahan dan menikahinya meskipun dia mati, dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh dan bersalah pada saat yang sama. Lacey, aku minta maaf telah membawa ini padamu. Tidak mudah menjadi istri seorang tentara. Tapi, jangan khawatir. Pada hari nasional, aku akan menyelenggarakan pernikahan paling megah yang pernah disaksikan dunia untukmu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya hari nasional. Semua orang di negara itu merayakannya. Namun, Lacey dan keluarganya terkubur dalam kesedihan. Lacey mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Meski desainnya sederhana, namun tetap membuatnya terlihat glamor dan memukau. Pengiring pengantinnya adalah Dawn Castaneda dan Nancy Hinton. Ketika keduanya mendengar tentang kematian Zeke, mereka juga meratapinya. Oleh karena itu, mereka harus menekan kesedihan mereka untuk menjadi pengiring pengantin Lacey. Bahkan mereka merasa hancur, apalagi Lacey sendiri. Nancy, Lacey tiba-tiba berkata, pakai kerudung untukku. Pernikahan akan segera dimulai. Baiklah. Dengan air mata mengalir di pipinya, Nancy dengan hati-hati menutupi wajah Lacey dengan kerudung. Untuk pernikahan spesial ini, tidak akan ada kemeriahan seperti biasanya. Bisakah Lacey melewatinya? Bahkan jika dia bisa, itu masih akan menghancurkannya. Sialan kau, Zeke, beraninya kau melakukan ini pada adikku. Jika Anda tidak setia padanya di neraka, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Sementara itu, Dawn memberikan buket bunga kepada Lacey. Lacey, kamu adalah wanita tercantik di dunia saat ini. Sebelum ini, apa yang dia rencanakan adalah bahwa Lacey akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Namun, kata bahagia, jauh dari apa yang dia rasakan sekarang. Oleh karena itu, Dawn memutuskan untuk mengubahnya menjadi indah. Akhirnya, tiba saatnya pernikahan dimulai. Sambil memegang telepon di tangannya, Lacey menemukan foto Zeke dan menggumamkan beberapa kata. Zeke, akhirnya aku akan menikah denganmu. Apakah kamu bahagia? Nancy, Dawnie, ayo pergi. Baik Dawn maupun Nancy merasakan beban di dada mereka dan hampir tidak bisa bernapas. Pengaturan pernikahan itu sederhana. Daniel dan Hannah secara pribadi akan mengantar Lacey ke kediaman Williams. Di sana, dia akan memberi hormat kepada kedua orang tua Zeke dan itu akan menyegel pernikahan. Tepat ketika dia hendak pergi, mereka mendengar keributan di luar. Daniel memarahi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Esmelah yang menjawab dengan suara acuh tak acuh, aku adalah nenek mempelai pria. Karena ini pernikahan cucuku, aku di sini untuk memberikan beberapa hadiah. Bang! Detik berikutnya, pintu terbuka dengan paksa. Esme masuk dengan bawahannya di belakangnya. Selain dia, wanita parubaya yang mulia dan menawan lainnya masuk. Dia adalah Nyonya Tisleton. Saat Nancy dan Dawn mengepalkan tangan, mereka menatap tajam ke arah tamu baru. Semua orang tahu bahwa kematian Zeke entah bagaimana berhubungan dengan mereka. Lacey berteriak, siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah kamu hanya akan beristirahat ketika kita mati? Mengamati Lacey dari ujung kepala sampai ujung kaki, Lilith menghela nafas, dia terlihat seperti dia. Dia adalah sosok ibunya yang meludah. Bab 1119. Lacey penasaran saat mendengar kata-kata Lilith. Aku terlihat seperti siapa? Tiba-tiba, Lilith menyalakan TV. Hadiah kita hampir tiba. Begitu kamu menerima hadiah kami yang tak ternilai, masih belum terlambat untuk memulai pernikahan. Sementara itu, Lacey dan yang lainnya bingung. Apa yang mereka coba lakukan? TV saat ini sedang menyiarkan perayaan Hari Nasional. Karena parade belum dimulai, TV menayangkan semua VIP yang berjalan di karpet merah. Ada Panglima Glassberry, berbagai pemimpin negara bagian bawahan, dan perwakilan tentara veteran. Adegan di TV dipenuhi dengan kegembiraan yang kontras dengan suasana muram di sekitar Lacey. Tiba-tiba, pembawa acara TV mulai berteriak, Marsekal Agung, ini mobil Marsekal Agung. Dia akhirnya di sini. Sekarang mari kita perhatikan kedatangan Marsekal Agung. Gairah dalam kerumunan meningkat saat sorak-sorai meletus seperti ombak. Begitu pintu mobil Marsekal Agung terbuka, seorang pria jangkung dan tegap turun. Dia memiliki kehadiran memerintah seolah-olah dia memerintah atas semua orang. Ada intensitas dalam tatapannya yang membawa sikap acuh tak acuh.
Dikenal sebagai pilar bangsa, penampilannya sesuai dengan namanya. Namun, dia mengenakan topeng yang hanya memperlihatkan mata dan dahinya. Meski begitu, pesona misteriusnya telah memikat ribuan penggemar wanita. Sementara itu, perhatian Lacey tertuju pada Marsekal Agung. Meskipun dia mengenakan topeng, dia bisa mengenali kesamaan sosok, kehadiran, dan matanya dengan mata Zeke. Jika bukan karena fakta bahwa Zeke sudah mati, dia akan bersumpah bahwa Marsekal Agung adalah Zeke sendiri. Sangat mengejutkan baginya bahwa sebenarnya ada dua orang yang terlihat sangat mirip. Sementara itu, Nancy dan Dawn saling bertukar pandang dengan terkejut. Keduanya tahu bahwa Zeke adalah Marsekal Agung. Sekarang setelah Marsekal Agung muncul, itu berarti Zeke masih hidup. Namun, keduanya tidak membuka penyamarannya karena mereka mengerti Zeke pasti punya alasan untuk berpura-pura mati. Pada saat itu, Esme menelan ludah ketika dia dengan hati-hati bertanya, "Mrs. Tisleton, Zeke dan Great Marshal tampaknya memiliki kemiripan satu sama lain. Apakah menurutmu bajingan itu sebenarnya?" Kecurigaannya mulai tumbuh. Nyonya Tisleton mencibir, "Penglihatanmu pasti terganggu. Apakah kamu menghina Marsekal Agung?" Esme menggelengkan kepalanya dengan keras, "Tidak, aku tidak bermaksud begitu." Nyonya Tisleton menjelaskan, "Saya pernah bertemu dengan Marsekal Agung sebelumnya dan kami mendiskusikan baik urusan terkini maupun sejarah. Meskipun ada beberapa kemiripan di mata mereka, fitur Zeke dan Marsekal Agung sangat berbeda." Mendengar itu, Esme menghela napas lega. Sebenarnya, Zeke adalah Marsekal Agung. Dia buru-buru berjalan melintasi karpet merah sebelum memasuki tempat istirahat pribadinya. Dia ingin menyelesaikan misinya dengan cepat sehingga dia bisa menikahi Lacey setelah itu. Tepat ketika parade militer akan dimulai, tim protokol tiba. "Marsekal hebat, sudah waktunya bagimu untuk naik ke platform observasi. Kami di sini untuk membantumu mengganti seragam upacaramu." Zeke mendengus mengakui saat dia berdiri. Sementara itu, tim protokol membantunya mengenakan seragam upacara. Tepat ketika mereka sedang merapikan seragam, salah satu anggota tim menekan dengan kuat salah satu tombol di atasnya. Dengan suara teredam, tombol itu menembakkan peluru tepat ke tempat jantung Zeke berada. Zeke membeku seketika dan memelototi anggota tim dengan mata merah. Tepat sebelum dia bisa membuat suara, anggota tim membara hidung dan mulutnya. Zeke kemudian ambruk ke kursi, tak bergerak. Kapten tim protokol menghela napas lega. Rencananya berjalan lebih baik dari yang diharapkan. "Haha, Great Marshal, kamu tidak sekuat yang mereka kira. Ayo pergi." Bab 1120. Dengan misi selesai, tim protokol mendapatkan kembali ketenangan mereka dan meninggalkan ruangan. Saat mereka tiba di pintu utama, mereka disambut oleh kavaleri besi yang menjaganya. Pemimpin kavaleri besi, Raja Kra bertanya, "Bagaimana rencananya?" "Ini sukses." Tim protokol menjawab sambil memberi isyarat oke dengan jari mereka. "Ayo pergi." Raja Kra menambahkan, "Aku akan mengantarmu keluar kota." Sementara itu, parade militer resmi dimulai. Semua VIP naik ke platform observasi satu persatu. Namun, hanya sedikit dari mereka yang menjadi perhatian warga rahasia, dan Marsekal besar kebetulan adalah salah satunya. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada tanda-tanda dia di atas panggung. Itu menyebabkan orang banyak berspekulasi bahwa ada sesuatu yang salah. Kembali ke kamar Lacey. Lilith dan keluarga Sullivan merasa lega ketika mereka tidak melihat Marsekal Agung keluar ke platform observasi. Meskipun orang lain tidak menyadarinya, mereka tahu betul bahwa Marsekal Agung dibunuh secara brutal. Rencana mereka hampir selesai. Saat itu, Lacey semakin tidak sabar. "Nancy, Downy, ayo lanjutkan pernikahannya." "Tunggu." Lilith berseru dengan dingin. "Jangan terburu-buru. Hadiah yang akan kuberikan padamu hampir tiba." Pada saat itu, suara keras terdengar dari luar. "Kami di sini dalam misi darurat. Tidak ada yang diizinkan pergi. Tolong bekerja sama atau kami tidak akan menunjukkan belas kasihan." Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Lacey dan pengiring pengantinnya memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Nyonya Tisleton menyeringai sebelum berdiri dan pergi bersama para pengikutnya. Lacey dan teman-temannya mengikuti. Ketika mereka berada di luar, mereka terkejut melihat bahwa seluruh jalan telah ditutup oleh tentara. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Itu adalah hari nasional hari ini di mana semua orang merayakannya.
Mengapa militer menutup seluruh jalan? Pada saat itu, Lilith tersenyum jahat saat dia melihat Lacey sekilas. Dia tahu bahwa bukan hanya jalan yang ditutup. Bahkan, seluruh kota Ateville sendiri terkunci. Marsekal besar telah dibunuh dan tentara mengunci kota untuk mencegah para pembunuh melarikan diri. Namun, Marsekal Agung adalah pilar bangsa. Jika tersiar kabar bahwa dia dibunuh, itu akan mengekspos daerah perbatasan pada ketidakstabilan dan kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pembunuhan itu dirahasiakan untuk sementara waktu. Sementara itu, Lilith berjalan menuju kapten para prajurit dan bertanya, "Halo, bolehkah saya tahu apa yang terjadi?" Kapten menjawab, "Ini sangat rahasia. Saya tidak bisa mengatakannya." Lilith menambahkan, "Saya istri Ares, apakah saya masih belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya?" Setelah ragu-ragu sejenak, Kapten menjawab dengan hati-hati, "Marsekal Agung telah dibunuh. Kami di bawah perintah untuk memburu si pembunuh." Lilith sangat terkejut sehingga wajahnya menjadi pucat. "Ya ampun, jadi itu benar." Penasaran, Kapten bertanya, "Mrs. Tisleton, apa yang ingin Anda katakan?" Menunjuk jarinya pada Lacey, Lilith menjelaskan, "Baru saja aku mendengar mereka merencanakan sesuatu yang besar. Hal yang disebutkan tentang membunuh Marsekal Agung. Dia pasti dibunuh oleh konspirasi mereka." "Apa?" Kapten marah. "Teman-teman, tangkap mereka semua." Klik-klak. Lacey dan rekan-rekannya menatap laras senjata yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu. Mereka hancur. Marsekal Agung dibunuh dan Lilith telah menjebak mereka untuk itu. Apakah ini yang dimaksud Lilith sebagai hadiah mereka? Sialan dia. Sementara itu, rasa putus asa menguasai mereka. Di ruang istirahat pribadi Marsekal Agung, Zeke, yang dikabarkan akan dibunuh, berdiri. Membersihkan dirinya, dia melepas seragam dan mantel upacaranya. Di bawah mantelnya ada rompi anti peluru. Dia sudah tahu sebelumnya tentang upaya pembunuhan dari kavaleri besi. Karena itu, ia mengenakan rompi anti peluru terlebih dahulu. Sementara itu, Soul Wolf, Lone Wolf, dan anggota Alpha Suicide Squad lainnya memasuki ruangan.